Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Tayyib man jalasa ma'a thamaniyati asnafin zalahullahu thamaniyata asya'a. Kata Abu Tayyib, siapa yang mujalasah duduk bersama 8 kelompok, 8 asnaf, ini zadallahu thamaniyata asya', Allah akan tambahkan 8 perkara gitu. Jadi Abu Tayyib bilang orang yang duduk bersama 8 kelompok ini Allah akan tambahkan menjadi 8 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama, man jalasa ma'al aghniyai zadallahu hubbat dunya wa raghabat fiha. Orang yang duduk bersama orang yang kaya, dia gaulnya sama orang yang kaya, zadallah, Allah akan tambahkan dia hubbat dunya wa raghbah, cinta sama dunia dan gemar sama dunia gitu. Jadi kalau keseringan dia itu mujalasahnya, bergaulnya bersama orang yang kaya begitu ya, itu Allah akan tambahkan kepada dia itu hubbat dunia, cinta banget sama dunia, gemar banget sama dunia, serakah banget sama dunia gitu. Karena kesehariannya itu dia bersama orang yang kaya gitu. Sehingga melalaikan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Itu kata Abu Tayyib ya. Jadi kalau orang yang sering gaulnya orang kaya, dia bakalan gitu, pasti dia cinta banget sama dunia, gemar banget sama dunia, serakah banget sama dunia ya. Yang wajib hilang tuh kewajiban dia, sholat gitu kan ya, baca Quran, ngaji gitu. Hilang itu. Coba dah kita amati orang kalau udah kaya, gitu ya, itu rada jarang yang duduk di majelis ilmu, jarang gitu. Ada tapi memang sedikit gitu. Yang kedua, wa man jalasa ma'al fuqara hasala lahu syukru wa ridha bi ismatillah. Kata Abu Tayyib yang kedua, orang yang duduknya bersama orang yang fakir, niscaya terhasil bagi dia itu rasa syukur dan rasa senang dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya gitu. Gaulnya, duduknya gitu. Kemudian dia selalu prihatin sama orang-orang fakir gitu. Nah nanti orang itu akan terhasil baginya itu rasa syukur, terima kasih ya Allah gitu, alhamdulillah gitu. Kalau melihat dia mah kayaknya kurang gitu, tapi kita alhamdulillah bersyukur ya ada gitu. Jadi kalau dia gaulnya bersama fakir, terhasil bagi dia itu rasa syukur, terima kasih, rasa ridho, senang gitu apa yang Allah berikan kepada dia gitu. Memang kalau untuk urusan materi kita lihatnya bawah sehingga kita bersyukur, jangan melihatnya ke atas gitu. Kalau melihat ke atas kita nggak syukur-syukur ya, kurang mulu gitu Pak Ceng ya, kurang mulu. Jadi kalau untuk urusan materi itu melihatnya yang bawah
sehingga kita ada di hati kita itu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ngeluh mulut gitu. Nah, ini kata Butoib. Jadi kalau kita duduknya sama orang fakir, jangan kita takut dimintain duit, jangan gitu. Duduk bersama orang fakir, terhasil baginya rasa syukur dan ridho dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Kalau nanti untuk urusan agama, kita lihatnya lebih alim dari kita, lebih soleh dari kita. Tuh, lihatnya. Kalau untuk urusan agama, kalau untuk urusan materi, ya harta, itu lihatnya kepada yang lebih bawah dari kita, agar kita bisa bersyukur. Kalau untuk nanti keagamaan, kita lihat orang yang lebih soleh dari kita, orang yang lebih alim dari kita, agar kita termotivasi dengan apa tuh? Dengan keberadaannya, dengan perlakuannya, dengan akhlaknya, dengan sifatnya gitu. Ya Allah, dia alim banget gitu. Ya Allah, dia soleh banget. Ya Allah, dia berakhlak banget gitu. Pengen kayak dia tuh, boleh. Namanya rasa gibtoh, iri yang dibolehkan kayak gitu tuh. Gitu. Yang ketiga, wa man jalasa ma sultan zadahullahu al-qiswah al-qaswah wal kibra. Orang yang duduknya bersama pejabat, kata-katain pejabat, ya. Zadahullahu al-qaswah wal kibra. Allah akan tambahin itu dia keras hatinya sama kibar, rasa sombong. Ya. Temen gua pejabat gitu. Ya. Hatinya juga keras, nggak mau menerima kebaikan gitu. Kalau orang yang sering duduknya bersama sultan, ya, sultan ini pemerintah, pejabat gitu ya gitu. Ini udah fakta memang kayak gitu ya. Yang keempat, waman jalasa manisa zadahullahu jahla wa syahwah. Yang keempat, orang yang sering duduknya bersama wanita, sering bergaul sama kupu-kupu malam gitu ya, sering keliaran kalau malam itu mantap. Iya, cari kafe ya, dia gaulnya sama perempuan itu sering banget. Zadahullahu jahla wa syahwah. Allah tambahin dia bukan taat, malah Allah tambahin dia jahal dan juga syahwat. Terus gak ada habis-habisnya. Hatta qabadallahu lahu, sampai Allah cabut dia punya ruhnya gitu. Jadi kalau orang yang sering gaul sama wanita gitu, yang lawan jenisnya, Allah akan tambahkan dia syahwat terus, Allah akan tambahkan kebodohannya, nggak jadi alim dia kan gitu. Habis keliaran terus bersama wanita gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, wa man jalasa ma'sidiyan izdadat minal lahwi. Kelima, orang yang duduknya gaulnya bersama orang anak kecil gitu, izdadat minal lahwi, Allah akan tambahkan itu selalu melakukan yang sia-sia. Coba kalau kita udah tua nih, gaulnya sama yang muda, kadang-kadang tua apa ikut sama yang muda gitu. Dia main game lah, dia main apalah gitu ya, ya main PS gitu kali ya, yang sia-sia gitu, nggak ada gunanya gitu. Iya, ke bawah itu. Jadi kalau orang yang tadi itu duduknya bersama anak kecil, dia udah tua gitu kan, udah banyak pengalamannya, gaulnya mau bocah gitu, udah ikut ya. Apa sering mancing kali gitu, apa sering apa namanya main game ya, main trambol, main gaplek kali gitu ya, itu dia ya. Artinya hal itu kan sia-sia, nggak mengandung ibadah itu nggak mengandung ibadah, tinggalin kayak gitu. Jadi kalau udah hati kita namanya sia-sia, udah nggak demen tuh, nggak ada rasa di hati kita untuk main ke situ tuh gitu. Itu alhamdulillah Allah berikan taufik lah gitu. Lebih baik dia apa namanya, dia
dia berzikir, atau dia mungkin ya baca Quran ya, atau dia ya bergaul dengan keluarganya, dengan istri anaknya gitu. Itu yang kelima. Yang keenam, wa man jalasa ma'al fusaq izdada minal jara'ah ala dzunub wa tasrifit taubah. Orang yang duduknya bersama orang yang fasik. Fasik ini dia khurujun an taatillah, orang yang keluar daripada taat kepada Allah, namanya fasik gitu. Allah akan tambahkan dia itu berani melakukan dosa sama berani nunda-nunda taubat gitu. Kalau orang yang duduknya sering sama orang yang fasik gitu, kita tahu dia tuh ntar sembahyang terkagak begitu. Kalau lagi imannya naik gitu, cakep banget dia ibadahnya. Tapi kadang-kadang kalau lagi turun tuh ya sholat juga nggak ada inget dah gitu. Itu orang yang fasik kayak gitu tuh ya. Tapi KTP-nya Islam, kadang kalau kita amati dia tinggalin sholat yang fardu gitu. Kalau kita sering duduk bersama mereka, kita berani atas melakukan dosa sama berani kita nunda-nunda taubat gitu. Itu yang keenam. Ketujuh, wa man jalasa ma sholihin, orang yang selalu duduknya bersama orang yang soleh, izdada raghbatan fi ta'ah, Allah akan tambahkan dia itu gemar dalam taat, suka sama taat gitu. Kalau duduknya sama orang-orang yang soleh gitu. Makanya kita cari teman-teman, sahabat-sahabat kita yang soleh-soleh, yang kira-kira mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi wa in kana ada khairin faqaribu, kalau punya teman yang baik, yang soleh, deketin. Wa in kana ada syarrin fajanibu, kalau punya teman yang jelek, yang banyak melakukan dosa maksiat, fajanibu, jauhin gitu. Kalau orang sering dia duduknya bersama orang yang soleh, Allah akan tambahkan dia raghbah fi ta'ah, cinta, suka, gemer sama ketaatan gitu. Ini yang kita cari sama orang-orang yang soleh, yang selalu ngikutin kita sama ibadah, yang selalu nasihatin kita kepada jalan yang benar gitu. Itu yang kita perlu cari. Ikat kencang-kencang, jangan dilepas gitu. Iya, dilepas, jangan dimusuhin, jangan. Orang soleh jangan dimusuhin, bahaya, warak benar gitu. Yang kedelapan, maman jalasa sama ulama, orang yang duduknya bersama ulama. Ini bukan sekedar duduk doang ya, minta sama ulama, minta dibacain ya dibacain Fatihah, minta air gitu. Jangan minta doang, ngaji gitu ya, duduknya ngaji dia, nimba ilmu gitu. Ma'a ulama, bersama ulama, izdada minal ilmi wal amal, Allah akan tambahkan dia itu semakin berilmu dan juga mengamalkan ilmunya gitu. Kalau duduknya bersama ulama, ini yang yang kita inginin kayak gini, jangan jauh-jauh dari ulama gitu. Nah ini kata Abu Thayyib pada 8 gitu. Jadi kalau 8 ini ya berada dengan kita gitu kan ya, nanti ada akibat-akibatnya gitu, ada sebab dan ada akibatnya gitu. Jadi kalau dia duduknya sama orang kaya, Allah akan tambahin buat dia gemer sama dunia gitu. Kalau duduknya sama wanita, gaulnya sama wanita, Allah tambahin dia apa? Tadi itu kejahilan dan juga syahwat gitu. Kalau duduknya bersama anak kecil sama bocah, Allah akan tambahin dia itu selalu melakukan yang sia-sia. Kalau duduknya dia gaulnya sama orang yang fasik, Allah akan tambahin dia itu berani ngelakuin dosa sama berani nunda-nunda taubat gitu. Yang kita pilih dua, kita gaulnya duduknya sama orang yang soleh sama ulama gitu. Kalau kita duduk gaul sama orang yang soleh sama ulama, Allah akan tambahkan tadi itu gemar sama taat,
Allah akan tambahin dia ilmunya, Allah akan tambahin dia selalu beramal yang baik gitu. Kalau duduknya bersama ulama gitu. Jadi memang kalau kita amatin gitu ya, ya kita yang setiap hari ngaji aja masih kena apa tuh, penakut, apalagi yang nggak ngaji gitu. Yang nggak duduk di majelis ilmu gitu. Itu banyak setan yang betul ya, aneka ragam setan ya. Gimana wajahnya? Campur setan gitu. Maka salah satu daripada untuk menutup jalannya setan ke aliran darah kita, itu kita sering kosongin kita punya perut, banyak berpuasa di situ. Tuh hadirin sekalian. Kemudian wal maqalah ar-rabi'ah asyrata, maqalah yang ke-14 an Hatim bin al-Asam, dari Hatim al-Asam rahmatullahi alaihi annahu qala, bahwasanya Hatim al-Asam berkata, man idda'a arba'atan min sifati bila arba'atin min al-illah fada'wahu kadibatun. Kata Hatim al-Asam, orang yang mendakwah 4 sifat dengan tanpa ada 4 dalil lain, maka dakwahnya itu kadibah, bohong, dusta gitu. Sering orang kadang-kadang ngeklaim, ngaku-ngaku gitu, ngaku-ngaku misalnya dia cinta sama Allah, padahal nih suka banget dia itu ngakuin apa yang Allah haramkan. Nah, maka dakwahnya itu, pengakuannya itu, klaimannya itu adalah bohong, dusta gitu. Maka di sini ada berkata sebagian penyair, intakun farisan fakun ka'aliyin, jika kamu ingin menjadi ahli kuda ya, fakun ka'aliyin, maka jadilah seperti Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ini ahli berkuda ya gitu. Autakun syairan, atau kamu ingin menjadi penyair, fakun ka Ibni Haniin, maka jadilah seperti Ibnu Hani ya. Jadi kalau ingin jadi ahli kuda seperti Imam Ali, kalau ingin jadi ahli penyair seperti Ibnu Hani ya. Kullu may yud'a bima laysa fihi kadzabathu syawahidul imtihan. Setiap orang yang ngaku-ngaku tapi bukan, nggak ada pada dirinya itu kadzabat syawahidul imtihan, itu nanti para saksi-saksi ya yang menguji itu akan mendustainya, nggak percaya sama dia gitu. Dia ngaku-ngaku cinta sama Allah padahal mah sering banget ngelakuin apa yang Allah haramkan. Dia mah sering banget ngaku-ngaku aneh cinta sama Nabi, bawa bendera ke sana ke sini gitu. Ngaji Qurannya belum bisa gitu, bawa bendera aja gitu ya. Cinta sama Nabi ya, tapi dia itu sering nggak suka sama orang fakir, sama orang miskin, kayaknya jijik banget begitu. Nah ini berarti dia pembohong, pendusta gitu. Ada lagi ya yang dikatakan orang yang ngeklaim takut banget sama neraka, padahal dia ini selalu dia terus-menerus melakukan dosa, maka akuannya itu adalah bohong gitu. Jadi hati-hati ya. Jangan kita itu percaya dengan lisannya gitu, akan tapi kita amati itu dia perilakunya, amaliyahnya tiap hari gitu, bener apa enggak gitu. Maka di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin nar bisyahawat, api neraka itu diliputi dengan syahwat gitu. Jadi kalau kita mau masuk api neraka, ya udah tuh ya kerjain tuh syahwat-syahwat yang keinginan-keinginan kita yang
kita ingini, ya, dia terus manjain syahwatnya, manjain hawa nafsunya, gitu. Itu dia enggak cegah tuh hawa nafsunya, gitu. Kemudian yang kedua, wa ujibatil jannatu bil makarihi. Surga itu diliputi dengan yang hal-hal yang tidak disukai, yang gak enak, gitu. Ya. Memang kalau yang kita rasanya gak enak gitu ya, kita kerjain berat banget tuh, gitu. Itu nanti akibatnya akan bagus buat kita nanti. Gitu. Tapi yang kita senangin banget begitu ya, yang mudah, yang enak begitu kan ya. Nah itu nanti akibatnya akan menyesarain kita selama-lamanya gitu. Ya. Ya mungkin orang terima gitu minyak 1 kilo, beras 5 liter gitu, atau 5 kilo umpama begitu. Tapi kalau bakalan nantinya menyesarain 5 tahun ke depan, buat apa? Gitu. Itu dia lebih mengedepankan syahwat namanya, nggak memikirkan nanti 5 tahun ke depan, gitu. Mau jadi apa dia? Mau hidupnya senang atau sengsara, gitu. Gitu. Nah itu harus kita pikirkan, gitu. Ini riwayat Imam Bukhari, gitu ya. Jadi di sini dikatakan la yusallu ila jannah illa birtikabil masyaqqah. Enggak sampai seseorang itu ke surga, enggak sampai seseorang itu ke surga kecuali dia dengan mengerjakan hal-hal yang sulit-sulit, yang susah-susah. Gitu. Memang namanya surga itu dia perjalanannya, terjalannya, rintangan halangannya banyak, dahsyat. Gitu. Kata Imam Ghazali itu kullama, ya tatkala kullama azzal maqlubu wa syaraf, tatkala yang kita raih, yang kita tuntut, yang kita peroleh itu mulia, gitu kan, wa syaraf, dan mulia juga, tinggi juga, agung juga, itu sa'uba maslatuhu, sulit dalam perjalanannya, gitu. Banyak rintangannya, banyak gangguannya, gitu. Berat ngerjainnya, gitu. Tuh kalau kita ya yang kita raih itu mulia nanti, gitu. Kemudian waqala tariquhu, lama perjalanannya, lama panjang begitu. Pengen nanti sukses di dunia, bekerja keras, ya. Dia sabar, dia terjunin, begitu. Ya, ya artinya tempat kerjaan kita, ya, itu barangkali tidak mengkayakan kita. Akan tapi dari tempat kerjaan kita, itu dari situ rezeki bisa mengalir terus, mengalir terus, gitu. Walaupun itu tidak menjadikan kita kaya, gitu. Kemudian ketika tadi yang diperoleh itu mulia, agung, gitu, wa kathurat aqobatuhu, banyak dakian-dakian yang harus kita lewatin, gitu. Ya, banyak godaannya. Kadang kita mau istiqomah tahajud, kadang suka ketiduran, kebablasan, terus lagi perjuangin lagi sampai kita betul-betul istiqomah, sampai ajib, sampai ketika kita ada rasa turun iman kita itu stagnan. Ketika kita istiqomah 8 rakaat tahajud terus, jangan dikurangi. Itu banyak godaannya. Gak apa-apa kita kalah sekali 2 kali, besok-besok terus istiqomah terus. Gitu. Begitupun kita kalau ngaji, ya, kita mau kaya, kita mau jadi orang alim, kita mau sukses dunia akhirat, terus begitu istiqomah. Jalanin, gitu. Jadi ya, kaya miskin itu Allah semua Allah uji. Ya Allah kasih miskin, ya Allah kasih fakir. Kira-kira dia bersyukur, kira-kira dia sabar nggak atas kemiskinannya? Terus ibadah enggak? Gitu ya. Jangan-jangan Allah kasih miskin, ya luntur keimanannya, enggak sholat, gitu. Merosot dah, gitu. Ah gue sholat kayak aja, nggak kaya-kaya,
beda tuh sama dia tuh ke majlis taklim itu pernah mobil yang sampai 10 kan gitu, yang kayak gitu itu ujian yang Allah berikan kepada kita gitu. Kaya gitu, belum tentu nanti di akhirat dia kaya gitu. Itu kira-kira dia bersyukur ke di dunia mau harta yang dia miliki itu dia jalanin hal-hal yang positif enggak gitu, dia infakkan, dia buat sumbangan musola, masjid, hal-hal yang maslahat gitu, kira-kira dijalanin enggak dengan hal-hal yang positif gitu. Nah itu ujian juga gitu. Kemudian kata Imam Ghazali, fala tadunnu anna hadzal amra itu ya yunalu yudraku bil huna. Jangan ente kira kan itu yang ente raih itu bakalan mulia, itu ente dapati dengan apa, dengan angan-angan, nggak bisa ya. Makanya banyak orang yang berlingan ya, pengen jadi orang alim tapi nggak belajar, akhirnya gila gitu. Pengen jadi orang kaya nggak usaha, gila gitu. Karena angan-angan itu panjang gitu. Makanya kemarin kita baca kitab itu jangan kita banyak angan-angan tuh ya. Dengan sebab kita banyak angan-angan namanya tulul amal, itu nanti akan membuat hati kita itu zulmah, gelap gitu. Pengen banget begini, pengen begitu, tapi nggak ada usahanya gitu. Jadi hatinya zulmah gitu. Jadi panjang angan-angan itu adalah tarakku ma yustabadu husuluh. Artinya dia cinta sama yang dia perkira-kirain tapi jauh untuk keberhasilannya gitu. Banyak orang yang kayak gitu akhirnya stres saya boleh banyak banget ya biar dia bisa duduk di kursi anggota dewan begitu ya, tapi akhirnya nggak dapat itu lama habis angan-angannya panjang gitu ya. Kemudian kata Imam Ghazali, wa yunadu bil huwaina, jangan ente kira itu tadi yang ente raih mulia itu ente bisa dapati dengan cara mudah ya, fleksibel, nggak bisa itu, nggak bisa. Pengen enak aja begitu instan, nggak bisa. Orang apa instan ya gitu. Ketika dia ada usaha langsung dapat hasil, bisa kayak gitu. Itu hadirin sekalian, ada perjuangan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al ta'arana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.